مولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahil qail fi kitabil aziz kama arsalna bikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa qala aidan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ibadallah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan semoga panjang umur guru umat kita, guru bangsa kita, Al-Mukarram Ketua Umum Jatma Aswaja Dr. Honoris Causa Maulana Habib Lutfi bin Yahya sebentar lagi akan membersamai kita semua di sini. Yang saya hormati Sekjen Jatma Aswaja Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Helmi Faisal Zaini MSI, dan hadir juga bersama kita di sini Kiai Haji Ali Mas Adi yang orang tua kita juga doakan semoga terus membimbing umat dan para santrinya yang begitu banyak di pesantrennya. Yang terhormat juga Habib Ali Zahir Muhammad Al-Habsyi, dan yang membersamai saya juga hadir staf khusus Menteri Agama Dr. Gugun Gumilar PhD, Direktur Pondok Pesantren Dr. Haji Basman Said, dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Dr. Kiai Haji Saiful Mujab MA, dan Bapak Ibu sekalian hadir juga Bupati Tegal Bapak Haji Ishaq M. Rahman, dan juga para pejabat Kementerian Agama di kawasan Tegal dan sekitarnya juga hadir bersama kita. Tentu juga para alim ulama, para asatidz, para tokoh perempuan dan pemuda, para nahdiyin, dan segenap mungkin juga saya tidak sebutkan di sini satu persatu Forkopimda di Kabupaten Tegal yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah malam yang sangat indah. Semakin larut malam itu, semakin turun berkah itu. Ayat-ayat tentang malam di dalam Al-Quran banyak sekali Bapak Ibu sekalian.
Man talabal ula syarra layali, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang menuntut ketinggian martabat di sisi Allah, hendaklah ia banyak berjaga-jaga di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra. Pada malam hari kita ada rahasia Allah yang titipkan di situ. Barang siapa yang ingin mencapai makam yang paling tinggi, maqaman mahmuda, makam yang terpuji, maka hendaklah banyak sujud di malam hari. Di malam hari itu jarak antara manusia dengan hambanya sangat dekat. Jarak antara kalbu dengan Tuhan sangat lengket. Oleh karena itu, salat itu lebih banyak disyariatkan di malam hari daripada di siang hari. Di siang hari itu hanya ada duhur, asar. Coba hitung salat malam berapa. Mulai maghrib, isya, tarawih tidak ada di siang hari. Salat lail tidak ada di siang hari. Salat tahajud, salat witir, salat sunat fajar, qabliyah subuh dan salat subuh itu sendiri. Sepertinya Allah memang sengaja menempatkan salat itu lebih banyak di malam hari. Saya ingin tanya ibu-ibu dan bapak sekalian, kira-kira lebih gampang mana kita khusyuk, di malam hari atau di siang hari? Di malam hari atau siang hari? Itu buktinya bahwa di siang hari itu yang aktif adalah pikiran kita, sedangkan di malam hari yang aktif adalah batin kita. Makanya itu pula doa yang paling cepat melejit ke langit ialah doa yang dipanjatkan di malam hari. Pada malam ini Bapak sekalian, kita diajak untuk melakukan suatu kegiatan yang sangat terpuji, yaitu kita melakukan apa yang selama ini kita kenal sebagai Haul Akbar untuk seluruh masyayikh dan mursyid. Ya, nanti kita akan, dan sudah juga didoakan sebagian ya. Kita akan doakan kepada para leluhur, para kiai, para ulama, para habaib yang telah mendahului kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim. Halal bihalal itu bukan untuk sesama orang hidup. Orang yang sudah wafat itu hanya pindah terminal. Terminal pertama itu ialah kita berada disebut alam arwah. Lalu transit di alam yang kedua, alam arham, rahim ibu. Lalu transit di alam fana, di dunia ini kita semua duduk di sini. Besok kalau dijemput malaikat maut, maka kita transit di alam yang ke mana? Alam barzah, alam keempat. Dan di tiup sangkakala yang kedua nanti kita akan pindah lagi ke alam yang terakhir yang disebut alam akhirat. Jadi manusia itu Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran memang 2 kali mati dan 2 kali hidup. Amitna tafnataini wa ahyatina sataini. Mati pertama kemarin kita tidak hidup kan, lalu kita hidup sekarang ini. Kemarin kita mati pertama, hari ini hidup pertama. Besok kita dijemput malaikat maut, mati kedua. Ya. Dan di tiup sangkakala nanti kita akan hidup yang kedua. Kehidupan yang kedua tidak akan pernah mati-mati lagi. Mati dalam pengertian istirahat ya, bukan mati dalam pengertian habis. Dalam Islam mati itu bukan habis, tetapi mati artinya pindah tempat. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan hidup selama-lamanya. Begitu kita diciptakan sebagai manusia, tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Manusia itu disebut sebagai wujud abadi. Apa yang dimaksud wujud abadi Bapak Ibu? Wujud yang diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri lagi oleh ketiadaan. Sekali kita menjadi manusia,
tidak akan pernah berhenti menjadi manusia. Apa teriakannya penghuni neraka, Bapak Ibu sekalian? Pingin kembali untuk jadi tanah daripada hidup selama-lamanya di api neraka itu. Ya. Ya laitani kuntu turaba, dari akhir surah An-Naba itu. Ya Allah, kembalikan aku kepada tanah daripada hidup seperti ini di neraka. No way, tidak mungkin. Sekali Anda jadi manusia, tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena manusia itu wujud atau makhluk abadi. Ada 3 macam wujud. Ada wujud azali, tidak diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wujud abadi, diawali ketiadaan dan tidak diakhiri ketiadaan. Itu manusia. Ada wujud hawadith, baharu, diawali ketiadaan dan akan diakhiri juga ketiadaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia betul-betul harus memperhitungkan perjalanan hidup kita. Al-Quran mengingatkan kita, fa'aina tazhabun, kalian mau kemana? Ayat ini berdiri sendiri loh Bapak Ibu. Nah sekarang tanya diri kita, fa'aina tazhabun, kalian mau kemana? Apakah kita akan berhenti di dunia ini saja? Gak mungkin. Ada perjalanan berikutnya di alam barzah. Apakah sampai di situ saja? No, harus kita sampai ke akhir. Kita harus walal akhiratu khairun laka minal ula. Harus lebih baik daripada hari esok kita, daripada hari yang kemarin. Bapak Ibu sekalian, tadi kita memperingati atau kita membacakan sirah, bahkan dibacakan mahlul qiyam. Apa yang dimaksud mahlul qiyam Bapak Ibu sekalian? Iya. Dari kata hallah, halla yahillu, halalun, mahallun. Itu satu akar kata semua. Halla itu apa itu ya? Mengurai benang kusut. Biasa ibu-ibu kalau bekerja di benang itu kan benang kusut ya. Kalau kita berhasil mengurai benang kusut itu namanya halla. Halla juga bisa berarti membuka. Lawannya haram, menutup. Halla juga bisa berarti membebaskan, mencerahkan, plong. Itu namanya halla. Jadi mahalla tempat untuk membebaskan diri. Tempat untuk memplongkan diri kita. Tempat untuk menyelesaikan semua persoalan. Ya. Jadi di sini kita tadi melakukan mahallul qiyam. Apa itu qiyam? Dari akar kata qama, berdiri. Ya, seakar kata dengan aqimus shalah, iqamatis shalah. Ya. Seakar kata dengan istiqamah, seakar kata dengan mustaqim. Ya. Jadi berdiri. Kenapa kita berdiri? Nah, di dalam keyakinan kita sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, orang-orang yang mengenang dan memanggil namanya Rasulullah dengan penuh kerinduan dan dengan penuh rasa cinta, rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sensitif. Dia akan tergerak dan dia akan berpaling di mana umatnya itu yang memanggil namanya. Sehingga dengan demikian, semakin banyak kita memanggil namanya Rasulullah, maka Nabi tertarik. Makanya itu, rohnya Rasulullah SAW itu punya mobilitas yang tinggi, ya, dan dia datang. Masa kepala negara datang, hadirin dimohon berdiri. Ini rohnya Rasulullah datang, masa tidak berdiri? Jadi lil hurmah, penghormatan terhadap kehadiran rohnya Rasulullah di tengah-tengah kita di sini, maka kita jemput dengan mahallul qiyam. Ada 2 kode rahasianya jika kita ingin mengundang rohnya Rasulullah datang. Tahu itu Bapak Ibu? Nah, ini bahasanya para wali, bahasanya para ulama, bahasanya para habaib yang senior. Manakala kita akan memanggil Rasulullah, ya, dan insya Allah akan hadir.
Kita bisa memanggil dengan dua namanya. Ada yang tahu di sini? Ada dua. Kedua nama itu menjadi nama surah dalam Al-Quran. Dan setiap hari Bapak Ibu lantunkan. Apa itu? Yang pertama adalah Taha. Surah Taha. Itu nama lain daripada Rasulullah. Coba lihat dalam kitab-kitab tafsir. Yang kedua adalah Yasin, singkatan dari Yaul Munada, wahai. Sin, singkatan dari Al-Insan, yakni Muhammad. Ya Muhammad, wal Quran innaka laminal mursalin ala salatin mustaqim. Barang siapa yang memanggil nama singkatnya Rasulullah dengan penuh kerinduan dan dengan penuh kehangatan, dengan penuh rasa cinta, maka insya Allah rohnya Rasulullah itu akan hadir. Jadi kalau dia datang, maka masa kita tidak berdiri? Mau nggak kita sekali lagi menjemput Rasulullah, bergabung dengan kita di sini, Bapak Ibu sekalian? Siapa yang merindukan Rasulullah? Siapa yang mencinta Rasulullah? Mau nggak kita undang Rasulullah, rohnya datang ke sini menjenguk kita? Mau nggak kita Rasulullah mengajak, kenali wajah-wajah kita di sini nanti supaya dimintakan syafaat? Satu-satunya permintaan yang tidak pernah ditolak oleh Allah ialah permintaannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak kita datangkan Rasulullah? Rohnya datang di sini mengenali wajah kita. Nabi kata Rasulullah SAW, aku akan datang di dua tempat nanti memeriksa. Di tempat timbangan amal. Hai malaikat, ini umatku yang rajin berselawat. Nggak usah timbang terlalu teliti, lewatin aja. Biar meniti di atas siratal mustaqim, jembatan 1000 ya tahun perjalanan dunia, mendaki 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun, ketajamannya seperti pisau silet. Datang di Nabi Muhammad di situ. Di awal jembatan itu umatku jangan meniti, tapi terbangkan seperti jet, lebih cepat seperti kilat. Nabi itu sampai di akhirat kita diperjuangkan, bukan hanya di dunia, Bapak Ibu sekalian. Sangat dimanjakan Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu yang paling harus bersyukur ialah umat Nabi Muhammad. Meskipun kita umat terakhir, tapi kata Rasulullah, umat pula yang paling pertama dihisab, dihitung, direkapitulasi nanti di hari kiamat nanti. Sekarang Rasulullah sudah menengok kita semua di sini. Jika kita ingin mengundang, mungkinkah kita menjemputnya, Bapak Ibu? Siapa yang membaca? Ini saya sampaikan juga ketika saya menjadi Khatib Am. Saya 2 periode menjadi Khatib. Jadi Khatib Am. Saya tanya kepada para kiai-kiai yang senior di PBNU. Kiai, saya belum pernah mendapatkan dalilnya. Kok kenapa kita berdiri pada saat ya sholawat badar? Jawabannya sama. Masa kepala negara hadirin dia mohon berdiri, kepala negara memasuki ruangan. Ini rohnya Rasulullah datang, masa tidak berdiri? Lebih mulia mana? Rasulullah atau presiden? Rohnya Rasulullah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Kok gak berdiri? Berarti tidak menghormati rohnya Rasulullah datang. Siapa yang mencintai Rasulullah berdiri menjemputnya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah.
بدل الله بآل البدر يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rasulullah, perasaan kami merasakan kehadiranmu bersama kami di tempat ini. Kami sungguh sangat yakin rohmu datang seperti yang kau janjikan dalam hadis Bukhari Muslim. Kenalilah kami wajah kami satu persatu. Kelilinglah menjumpai kami di sini ya Rasulullah. Kenali satu persatu, selamatkanlah kami di alam kubur kami, selamatkanlah kami di akhirat. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kami kecuali hanya Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lihatlah wajah kami yang penuh dengan dosa. Bagaimana mungkin kami bisa selamat tanpa syafaat-Mu, pembelaan-Mu? Ya Rasulullah, lihatlah kami ya Rasulullah di sini. Sampai malam-malam ini kami duduk di tempat ini, tiada lain harapan kami memohon pertolongan-Mu. Angkatlah kami dari lumpur dosa. Bersihkanlah, cucilah muka kami, bersihkanlah kami. Seperti dalam ayat surah Al-Baqarah 151. Ya Rasulullah, izinkan juga kami memohonkan kepada-Mu agar kedua orang tua kami juga Engkau panggil. Mungkin juga mereka berdosa tapi tidak tahu caranya bagaimana bertaubat, bagaimana berselawat. Engkau pernah menjanjikan kami doa yang dipanjatkan oleh seorang anak untuk orang tuanya akan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itulah wajah ibu saya, itulah wajah bapak saya. Selamatkan juga seperti Engkau menyelamatkan kami. Kehadiranmu di sini kami sangat nantikan ya Rasulullah. Meskipun kami di Indonesia ini jauh dari tanah kelahiranmu, meskipun kami sekarang ini jauh dari kurun waktu hidupmu, tapi insya Allah lihatlah kami. Kami tidak ingin kalah dengan sahabat yang sezaman denganmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah kami ya Allah. Inilah kami para pencinta kekasih-Mu. Kekasih-Mu adalah kekasih kami juga. Tidak ada nama yang paling kami sering panggil dalam setiap hari kami, melampaui panggilan kami kepada ibu kami, kecuali Rasul-Mu, kekasih-Mu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami merindukan diri-Mu. Ya Rasulullah, kami selalu memanggil nama-Mu. Ya Rasulullah, angkatlah kami dari martabat yang rendah ke martabat yang lebih tinggi. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi Engkau jika Engkau memenuhi harapan Rasul. Rasul kami bersama kami di tempat ini ya Allah. Kami diaminkan doa kami oleh rohnya Rasul kami yang ada di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Insya Allah bulan Ramadan kami telah melakukan sesuai dengan kemampuan kami amaliyahnya. Terimalah ibadah-ibadah kami ya Allah. Lipat gandakan pahalanya. Sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Izinkan juga kami menitipkan anak-anak kami, cucu kami. Seandainya Engkau tiba-tiba menjemput kami, pasti anak kami, cucu kami belum siap untuk kami tinggalkan. Izinkan kami menitipkan kepadamu ya Allah. Seperti apa nasib mereka jika aku tidak ada. Engkau adalah Maha segalanya ya Allah. Terima kasih atas kerawahanmu di sini ya Rasulullah, menemani kami sampai selesai acara ini. Ya Rasulullah, sekali lagi titipkanlah kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, aminkanlah seluruh doa-doa kami, baik sekarang ini maupun juga selesai salat kami. Dimanapun kami berdoa, mohon aminkan doa kami, karena Engkau adalah pahlawan kami, pembela kami. Ya Rasulullah, saya tidak bisa membalas apapun kecuali hanya membacakan surah Al-Fatihah. Semoga pahala surah Al-Fatihah kami ini tercurah untuk-Mu sebagai tanda terima kasih kami orang sederhana di sini. Ala hadihinnya wala hadratul musaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir saya ingin sampaikan ayat yang saya bacakan tadi. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bihi. Tidak kami utus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Dalam surah ini disebutkan, surah An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum, jika ada di antara kalian itu berdosa, artinya mendalimi dirinya sendiri. Dalam ilmu tafsir disebutkan berdosa besar. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datang kepadamu Muhammad, tidak disebutkan datang pada waktu engkau hidup. Termasuk juga kita bisa menjumpai Rasulullah ketika ia sudah wafat. Karena Rasulullah SAW selalu diungkapkan dengan menggunakan fi'il mudhari' dalam Al-Quran. Apa fungsinya fi'il mudhari'? Kata kerja yang menggambarkan peristiwa masa lampau, sekarang dan akan datang. Tensesnya present and future. Seperti kamar senafikum Rasulullah min anfusikum yatlu alaikum ayatina, itu fi'il mudhari'. Kami mengutus rasul di antara kalian, yaitu Nabi Muhammad. Yatlu di situ fi'il mudhari', berarti sampai sekarang ini Nabi masih bisa membacakan ayat-ayat itu. Wa yuzakkikum fi'il mudhari', berarti dulu sekarang akan datang Nabi masih berpotensi untuk membersihkan kita. Wa yu'allimukumul kitaba, Nabi juga walaupun sudah wafat fisiknya tetapi masih punya kekuatan untuk memberikan pemahaman pengajaran terhadap hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, itu fi'il mudhari' semua itu. Nabi masih bisa mengajarkan sesuatu yang tidak bisa kita dapat dari guru atau dari buku-buku, kecuali hanya dari ini sendiri. Jadi ini surah Al-Baqarah 151. Nah, ayat yang saya bacakan pertama tadi surah An-Nisa ayat 64. Apabila ada orang menganiaya dirinya sendiri dalam bentuk berdosa besar, datang kepada Rasulullah SAW, memohon ampun kepada Allah dan meminta bertawassul pertolongan kepada Rasulullah. Ini ayatnya, dalilnya tawassul ini Bapak Ibu sekalian. Susah kalau ada orang melarang bertawassul. Jangan-jangan bahasa Arabnya belum mampu. Ya. Jadi itu kan fi'il mudhari' ditambah lagi ini. Ya. Walau annahum dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul la wajadullah tawwabar rahimah. Itu adalah takkid di situ dalam ilmu balaghah Bapak sekalian. Pasti engkau akan menjumpai aku, Tuhan sebagai Maha Penerima taubat, Maha Pengampun ya, dan juga Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun dosa yang kita miliki, jika kita datang dalam keadaan taubat dan nasuha, lupakan dosa besar itu. Sebesar apapun dosa itu, pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa itu. Ini ada kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ada seorang pendosa. Begini, antara maghrib isya Rasulullah biasa memberikan tausiah kepada sahabatnya. Tiba-tiba ada suara menangis dari kejauhan. Nangis meraung-raung beratap-ratap. Ada apa itu? Menangis. Sampai ke majelisnya Rasulullah SAW. Ya fulan, ada apa? Ini di depan Rasulullah kok teriak-teriak meraung menangis. Rasulullah, ada apa? Begini Rasulullah, saya melakukan dosa yang sangat besar. Gak mungkin Tuhan memaafkan aku. Dosa apa yang pernah kamu lakukan? Sampai seperti itu. Saya malu menyampaikan, semua dosa yang dilakukan umat manusia, dosa aku yang paling besar. Dia gak mau bilang dosanya apa. Pokoknya dosa saya itu maha besar. Tidak mungkin Tuhan memaafkan dosa saya. Lalu Nabi menanyakan,
apakah dosamu lebih maha besar daripada Allah yang maha besar? Apa jawaban pemuda itu? Iya, dosa saya lebih maha besar daripada Allah yang maha besar. Diusir oleh sahabat ini, orang gila, jangan dilayani Rasulullah. Lalu pergi sambil meraung menatap lagi. Malam-malam Rasulullah diberitahu oleh Allah, cari pemuda itu sebab itu adalah contoh pertobatan yang sempurna. Keesokan harinya Nabi mencari dan menemukan orang itu. Dia mengikatkan tali di batu di dalam gua, dalam sebuah gunung. Nabi datang, assalamualaikum, ya fulan, kita semua berdua di tempat ini. Sampaikan kepada aku, dosa apa gerangan yang pernah kamu lakukan sampai mengatakan dosamu lebih besar daripada Allah yang besar. Kalau kamu kemarin malu menyampaikan karena banyak orang di jamaah itu ya. Sekarang kita cuma berdua. Sampaikan, begini Rasulullah, profesi saya itu adalah maling. Itu terkenal dalam bab di dalam ilmu hadis itu pencuri kain kafan. Saya jatuh cinta terhadap gadis desa saya, ditolak cinta saya. Tapi tidak lama setelah itu meninggal. Jadi saya frustrasi. Malam-malam setelah dia dikuburkan, saya preteli kain kafannya, lalu aku gauli sepuasnya. Setelah saya tinggalkan, sekonyong-konyong saya mendengarkan suara dari perempuan gadis desa itu. Ya Allah, dosa apa gerangan yang pernah saya lakukan, kok tega-teganya pemuda itu mengangkat mayatku di atas kuburan, dipreteli kain kafanku, lalu digauli, lalu aku ditinggalkan. Lalu kembali memperbaiki, ya, mungkin ditanam kembali, tapi kain kafannya diambil. Nah, ini yang saya lakukan Rasulullah. Tidak mungkin Tuhan memaafkan saya. Kata Rasulullah, berhentilah menangis ya fulan, karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi sebesar apapun dosa, kalau kita datang dengan meratapi dosa masa lampau, air mata tobat itulah Bapak Ibu yang nanti akan memadamkan api neraka. Ada 3 air mata mustahil disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, yang paling mahal adalah air mata kerinduan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kan begitu, kita nggak tahu kok tiba-tiba nangis gitu ya. Rindu kepada Allah pada kita nggak pernah lihat. Kerinduan seperti ini yang mengeluarkan air mata, maka itu adalah air mata yang mustahil disentuh oleh api neraka. Air mata yang kedua adalah air mata taubat. Dia melakukan dosa, nangis meratapi dosa. Ya Allah, kok tega-teganya saya melakukan perbuatan itu. Betul-betul aku tidak tahu malu kenapa aku lakukan seperti itu. Sampai berguguran air matanya, maka air mata itulah yang membersihkan dosa orang itu. Air mata yang ketiga tidak bisa disentuh api neraka, air mata kekesalan, air mata jengkel terhadap tempat-tempat maksiat, tempat durhaka di sekitarnya. Dia tidak mampu untuk menghapuskan, mengusir, atau menghilangkan karena takut dan dia tidak punya power untuk itu. Lalu dia frustrasi, kemudian dia nangis. Ya Allah, aku tega-teganya melakukan itu di tempat itu. Aku tidak mampu mengusirnya, ya Allah. Akhirnya nangis karena protes terhadap kemaksiatan itu. Air mata protes terhadap kemaksiatan karena tidak berdaya, itu juga dapat harga, tidak bisa disentuh oleh api neraka. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di tengah para habaib kita, di tengah guru-guru kita, di tengah syekh kita. Kita semua saling jadi saksi di sini. Langit pun jadi saksi. Kita datang di sini didorong oleh rasa ketakwaan, rasa keimanan, dan rasa penyesalan terhadap masa lampau kita. Maka kita datang di sini untuk membersihkan diri. Inilah disebut tadi, saya jelaskan mahallul qiyam. Bapak Ibu sekalian, tidak ada ruginya orang yang berselawat kepada Rasulullah. Ya, tidak ada ruginya. Barang siapa yang rajin berselawat terhadapku, aku tahu. Ya. Dan barang siapa yang rajin berselawat kepadaku dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, pada saatnya nanti dia akan melihat wajahku dalam bentuk mimpi.
Dalam hadis Muslim yang lain, barang siapa yang memimpikan diriku, akulah betul-betul yang dimimpikan. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan iblis ialah wajahku, kata Rasulullah. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau pernah memimpikan Rasulullah. Dan siapa yang rajin bersalawat kepada Nabi, akan hadir Nabi dalam bentuk mimpinya, asal salawatnya itu adalah ikhlas tulus. Semoga banyak di antara jamaah kita di sini nanti yang pernah memimpikan Rasulullah. Insya Allah sebentar akan dilanjutkan, diteruskan oleh guru kita, maha guru kita, ya, Habib Lutfi yang kita kenal semuanya. Kita juga berdoa semoga guru kita, guru umat, guru bangsa ini dipanjangkan umurnya, ya, disehatkan, dan mobilitasnya sangat tinggi. Maka itu perlu kita doa bersama. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, hanya ada 2 tempat di akhirat. Apa itu Bapak Ibu? Surga atau neraka. Ibnu Athaillah mengatakan, jika kalian ingin tahu tempatnya nanti di akhirat, siapa sahabatnya sekarang? Bersahabat dengan penjual ikan akan bau anyir. Bersahabat dengan penjual parfum, dicoba-coba semua akan bau apa? Harum wangi. Jika sahabatnya preman, jahat, di mana alamatnya mereka di akhirat? Maka akan sealamat dengan mereka. Jika bersahabat dengan para habaib, para syekh, para orang saleh seperti yang hadir semua di tempat ini, maka di mana tempatnya mereka semua ini? Di surga insya Allah. Jika ingin tahu tempatnya, alamatnya nanti di akhirat, gampang. Siapa teman kita sekarang ini? Maka itu gantilah sahabatnya dari yang mengajak kita ke neraka, pindah kepada orang yang mengajak kita ke surga. Malam ini oleh Jatman perkumpulan tarekat ini, ya, mengajak kita untuk bertemanan, as-suhbah dalam bahasa tasawufnya, persahabatan spiritual satu sama lain. Dan insya Allah nanti orang masuk di surga Bapak Ibu sekalian itu berkloter-kloter. Orang yang tidak punya jamaah itu tersesat, belakangan masuk surga. Nanti kalau orang dipanggil masuk surga, itu jamaah itu. Udah huluha, jamaah di situ bisalamin aminin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ada bendera-bendera yang berkibar. Ayo rombongan Jatman dipimpin oleh siapa? Masuklah ke dalam surgaku. Orang yang tidak punya jamaah, siapa? Rombongan saya. Dia terlantar. Makanya itu saya mohon kepada kita semuanya di Tegal ini, milikilah jamaah. Dan cari jamaah yang bisa menuntun kita semuanya untuk menuju ke tempat yang disebut surga itu. Tidak rugi Bapak Ibu malam ini hadir di tempat ini. Insya Allah rohnya Rasulullah sudah mengenali kita satu persatu. Bersama Habib Lutfi dan para Habib yang lain, kita bersama di sini. Dan untuk itu selanjutnya kita persilahkan beliau. Tetapi saya mohon sekali, mohon ampun, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya harus kembali ke Jakarta karena jam 4 sebentar saya ada acara lagi. Dan izinkan saya meninggalkan tempat ini, Habib Lutfi, dan insya Allah kita ketemu lagi. Mohon didoakan Bapak Ibu sekalian, semoga saya benar memimpin Kementerian Agama, benar memimpin Masjid Istiqlal Jakarta, ya, benar juga menjadi rektor Universitas PT IKI Jakarta. Dan doa Bapak Ibu sangat kami mohonkan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Demikian sekali lagi saya juga ingin mengajak kita berdoa. Mari kita doakan, bacakan surah Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, para habaib kita, para masyayikh kita yang pernah memberikan wejangan spiritual sehingga ada bekasnya sampai kita berada di tempat ini. Kepada mereka semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.